Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan prosesor Intel dan AMD. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Budiono Aryawisanto dengan NIM 200512140078. Di sini kita akan mempresentasikan perbandingan antara Intel dan AMD. Ya, semakin canggihnya teknologi, kedua prosesor ini sangat bersaing ketat sehingga kita sulit untuk memilih antara Intel dan AMD. Yang pertama, perbandingan dari suhu prosesor. AMD lebih cepat panas karena dengan clock speed yang besar. Panas yang dihasilkan juga besar. Demikian halnya dengan cooling dari AMD yang cukup besar dengan bentuk persegi dan kipas yang airflow per second-nya kecil. Tentu saja lebih cepat. Panas sebenarnya berkaitan sedikit dengan ilmu fisika. Semakin besar suatu media, maka perambatan panasnya juga akan semakin lama. Sehingga panas dari prosesor yang akan dibuang oleh kipas melalui heatsink akan jauh lebih lama dibandingkan heatsink fan yang kecil. Sekarang cooling Intel makin tipis aja kan ukurannya. Lanjut yang kedua, perbandingan dalam bidang grafik. Motherboard dengan platform AMD banyak memakai chipset dengan grafis terintegrasi dari Nvidia maupun ATI Radeon yang sudah sangat memadai dalam hal grafisnya, berbanding terbaik dengan Intel. Waktu sebelum merger antara AMD dengan ATI dilakukan, beberapa produsen motherboard banyak menggunakan chipset Nvidia pada motherboard AMD selain chipset AMD itu sendiri. Sedangkan pada motherboard Intel, hal ini juga ada, tetapi sebagian besar hanya sebatas chipset berkemampuan SLI atau InForce 590 dan InForce 680. Lanjut ketiga, perbandingan dalam bidang multimedia. Prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Sebaliknya, prosesor AMD menang dari prosesor Intel di gaming dan program 3D. Jadi, jika kalian ingin menggunakan laptop ke arah gaming, sebaiknya Anda memilih prosesor AMD. Lanjut, perbandingan dalam bidang kompatibilitas. Untuk prosesor level high-end atau kelas atas, performa Intel lebih baik dibanding AMD. Apalagi kartu grafis ternama dunia seperti Nvidia cenderung lebih cocok jika dipasangkan dengan Intel ketimbang AMD. Bahkan prosesor AMD yang paling powerful sekalipun masih kurang cocok dikawinkan dengan Nvidia dibandingkan Intel Core i3 atau i5. Karena GPU Nvidia lebih kompatibel dengan Intel. Saat digunakan bermain game berat, prosesor Intel bisa menghasilkan frame rate hingga 30 fps, lebih tinggi dibanding AMD. Namun, kini AMD sudah merilis prosesor generasi terbarunya, yakni AMD Ryzen 5000, yang secara performa sangat disandingkan dengan prosesor Intel Core generasi ke-10. Nah, di sini saingan sudah semakin ketat ya. Lanjut, perbandingan dalam bidang kecepatan. Overclocking adalah upaya untuk meningkatkan clock rate atau kecepatan prosesor agar dapat melampaui kecepatan maksimalnya. Dilihat dari segi kemudahan overclocking, prosesor Intel lebih unggul dibanding AMD. Peningkatan kecepatan yang dihasilkan setelah overclock pada Intel pun cukup impresif, yakni bisa mencapai 4,5 Hz lebih. Perlu dicatat, untuk melakukan overclocking, kamu harus menyediakan sistem pendinginan yang lebih tinggi. Karena jika suhu prosesor tidak didinginkan secara ekstrim, akan berakibat kerusaknya komponen pada prosesor itu sendiri. Lanjut, perbandingan dalam bidang harga. Ini yang paling ditunggu-tunggu, biasanya oleh orang-orang yang mencari laptop.
laptop dengan prosesor Intel selalu lebih mahal karena memang harga prosesnya sendiri cukup mahal jika dibandingkan AMD. Lanjut, dalam perbandingan dalam bidang antivirus, AMD memiliki ide untuk menciptakan prosesor dengan fitur pendeteksi virus atau malware. Fitur yang dinamakan EVP atau Enhanced Virus Protection ini mampu mengecek apakah ada virus atau malware yang ada di dalam program atau file. Jika prosesor mendeteksi file atau program bervirus, maka prosesor AMD tidak akan memprosesnya. Perbedaan AMD dan Intel dari sensitivitas virus ini yang membuat beberapa pengguna laptop lebih suka memakai AMD ketimbang Intel. Wow. Lanjut, perbedaan dalam yang selanjutnya, Intel Corporation. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di AS atau terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Beberapa produk prosesor Intel yang ada sampai sekarang ini yaitu yang pertama, Intel Pentium 4, yang kedua, Intel Pentium Dual Core, yang ketiga, Intel Core Duo, yang keempat, Intel Core 2 Quad, yang kelima, Intel Core 2 Extreme, yang keenam, Intel Core i7. AMD adalah sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu, prosesor atau IC, Integrated Circuit, yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika. Pabrik pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman, yang ditetapkan untuk memproduksi Athlon saja. Bila semuanya berjalan lancar, mimpi harga sistem PC akan lebih murah bisa terwujud karena tidak lagi dimonopoli oleh Intel. Pada tahun 2006 juga, AMD telah berhasil mengakuisisi perusahaan grafis terkenal asal Amerika, yaitu ATI Teknologi. Perusahaan ini adalah penyedia prosesor x86 compatible processors terbesar kedua. AMD juga sudah dikenal oleh dunia. Beberapa produknya yaitu yang pertama AMD Sempron, yang kedua AMD Athlon, yang ketiga AMD Athlon 64, yang keempat AMD Athlon X2, yang kelima AMD Athlon X3, yang keenam Athlon X4. Daily use. Perbedaan Intel dan AMD. Jika mendengar kata orang-orang AMD itu lebih ditujukan untuk gaming, sedangkan Intel ditujukan ke aplikasi berat. Pandangan ini hampir benar, dikarenakan dalam hal gaming tidak dibutuhkan memori prosesor yang besar, sering disebut L2 chips, tetapi transfer data yang cepat sekarang sudah diambil alih oleh GPU. Kelebihan dan kekurangan. Set instruksi pada Intel MMX SSI, SSI2, dan SSI3, tetapi pada AMD SSI2 dan 3G Now. Tapi dari sekian banyak instruksi yang dipakai oleh Intel sebetulnya telah ada dalam 3G Now-nya AMD yang tidak dimiliki oleh Intel. L1 pada Intel memaksimalkan 32K, sedang pada AMD adalah 128K. Berdasarkan beberapa tes AMD dengan L1 128K lebih unggul dibanding dengan Intel. Yang ketiga, banyak transistor pada Intel hanya 100 miliar, sedangkan AMD memiliki banyak transistor sebanyak 105 miliar. Yang keempat, banyaknya decoder, integer,
FP pada Intel lebih sedikit dibanding AMD yang secara signifikan perbedaan tersebut meningkatkan kinerja dari AMD. Kesimpulan yang pertama, untuk menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan banyak biaya, apalagi dengan performanya yang tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7, dibandingkan dengan prosesor AMD. Anda tidak akan mengeluarkan banyak biaya dan performanya juga lumayan bagus. Oleh karena itu, untuk Anda yang biasanya pas-pasan, pilihlah prosesor AMD. Tapi kalau biaya yang Anda punya lebih, silakan Anda memilih prosesor Intel. Yang kedua, prosesor Intel dan prosesor AMD telah diuji performanya. Ternyata prosesor Intel lah yang kuat dalam hal apapun, sedangkan prosesor AMD hanyalah pilihan kedua Anda. Ya, semua tergantung pilihan Anda dan rasa keinginan Anda, kebutuhan Anda, dan kesimpulan Anda sendiri tentunya. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya sudah selesai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.